Itu gimana ceritanya food estate itu yang sebenar-benarnya? Ya dulu kita majalah Tempo itu pernah menginvestigasi terkait dengan food estate 2021 dan itu didanai oleh Pulitzer Center. Lumayan tuh kita turun ke lapangan cukup lama, 1 bulan lebih itu kita turun ke lapangan dan menemukan ada sekitar dari rencananya 17.000 kalau tidak salah hektar yang akan dibuka di Kalimantan Tengah, baru sekitar 600-an hektar yang dibuka oleh tentara dibukanya. Oke. Dan pembukaannya sebelum analisis lingkungan itu selesai. Memangnya prosedurnya seperti apa sih? Harusnya kan di mana-mana juga kan harus ada analisis lingkungan dulu, dikerjakan dulu lah analisisnya, baru kemudian kerja gitu loh. Jangan sampai kerja dulu baru analisis lingkungan kan itu menyusul tidak baik. Menyusul kan itu tidak benar prosedurnya ya kira-kira kayak gitu. Nah ini yang terjadi dan sekarang food estate-nya singkongnya itu udah gagal. Ya. Karena ditanam di tanah gambut itu loh. Bayangin loh, di gambut ditanam singkong. Ya nggak cocok. Kemudian belakangan diganti sama jagung. Nah kemarin ada di dalam polybag itu. Ya kemarin temuan teman-teman Greenpeace Indonesia itu ditanam di polybag kan itu bukan membodohi lah kira-kira. Kalau di atas kan, kalau di down kan kelihatan ya. Oh tumbuh subur. Ternyata kalau dicek di bawah ternyata di polybag bukan di tanah gambutnya. Apa ya? Ya udah sih akuin aja kalau gagal ya. Iya. Kenapa kemudian harus mengklaim atau sampai kemudian nanam-nanam yang nggak jelas? Dan ini program food estate ini akan berlanjut. Nah, informasinya ini dari teman-teman CSO ya, NGO. Papua itu diminta menyediakan lahan sebesar 2 juta hektar. 2 juta hektar? 2 juta hektar di Papua. Nah, itu di mana coba? Untuk food estate. Nah, ini kan otomatis yang akan dikorbankan adalah hutan kan. Dan juga masyarakat adat dong. Persis. Menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya nggak kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimasukkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo. Loh, itu tugas yang diberikan presiden pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan. Sungguh tega dan kejinya Prabowo setelah gagal menjalankan proyek lumbung pangan. Prabowo malah janjiin rakyat makan gratis. Sejengkal saja itu beda-beda tanahnya. Mungkin di sini subur, di sebelahnya. Kalau cuma pasir, dia tidak akan mengikat. Kapan hujan betul lagi. Program strategis nasional Food Estate Singkong di lahan seluas kurang lebih 670 hektar belum terlihat sama sekali. Kini, lahan tersebut justru ditanami komoditas jagung. Tanaman jagung itu terlihat tumbuh subur dalam polybag dan diprediksi Januari 2024 sudah bisa dipanen. Syarifuddin selaku perwakilan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP bidang Serenia mengatakan beberapa lahan memang sudah ditanami jagung. Itu dilakukan sebagai bentuk rehabilitasi lahan. Ia menyebut jagung yang ditanam pada uji coba itu merupakan varietas lamuru. Ada 2 hingga 3 hektar lahan bertempat di Blok 65 yang telah ditumbuhi jagung. Sementara yang dalam proses penanaman seluas 4 hektar. Kemarin kan ada isu apa gitu, makanya Kementerian Pertanian melalui BSD itu mencanangkan program ini. Bagaimana lah kita buktikan bahwa lahan yang seperti ini bisalah ini dengan teknologi apa yang bisa dimasukkan di sini sehingga bisalah dinampakkan bahwa lahan seperti ini bisa ditanami jagung. Oke. Pak, ini kan dulunya awalnya singkong Pak ya, karena nggak berkembang, karena terus direhabilitasi oleh Kementan gitu ya Pak. Ini tahap coba-coba saja dulu. Coba bagaimana. Karena ini unsur harganya sedikit Pak, Bapak menggunakan apa Pak metodenya Pak? Dipakai karena apa Pak? Ya, ini kebanyakan kita pakai ini aja Mas. Pupuk kandang kita siapkan bahan organik yang ada di sini karena organiknya tidak ada, ya kita harus datangkan organik. Nah, yang mana itu ya kita menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang supaya akarnya itu mengikat. Kalau cuma pasir dia tidak akan mengikat. Kapan hujan betul lagi. Jadi kita datangkan dari luar ya, kompos itu kandang subur. Harus itu Pak. Kalau kita andalkan pasir tidak akan ini, tidak akan berkembang. Oke. BSIP datang ke Kalteng sejak bulan September dan mulai mengurusi penanaman jagung. Sementara itu, salah satu tenaga teknis lapangan yang mengelola lahan punya Kementerian Pertahanan, Supandar, menyebut ia didatangkan dari Jawa untuk mengelola lahan tersebut agar bisa ditumbuhi jagung. Nanti 1
ide ini nanti bagus, mungkin ya bisa dilanjut. Oh, Jadi ada istilahnya uji coba, Pak. uji coba. Oke. Tanah-tanahnya ini dari mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ini kan asalnya tanah di sini, kemudian waktu terus diinggirkan, Nggih. itu gundukan-gundukan, Nggih. lalu buat untuk mencampur pupuk bukasi dari tai sapi, dari kotoran sapi. Saya hanya didatangkan di sini Jagung. untuk tanaman jagung ini, karena saya kan dari Jawa. Di sana memang saya spesialis petani jagung. Jadi Dikatakannya perkiraan ada 50 hektar yang akan digunakan untuk ditanami jagung. Saat ini yang sudah ditanam berusia 1 bulan. Penanaman ini masih akan dilihat hasilnya. Bila bagus, maka program akan dilanjutkan. Pada momen tersebut, mantan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016 hingga 2020, Habib Ismail juga berkunjung ke kawasan food estate untuk melihat progres pengelolaan lahan tersebut. Saya datang ke lahan ini setelah membaca berita viral yang menyebut bahwa program food estate Singkong gagal. Begitu yang diutarakan Habib. Usai melihat langsung, ia menyatakan belum ada yang bisa disebut gagal. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalteng Pos melaporkan. Untuk nanam singkong, saya terus terang pernah nanam singkong itu 6 hektar di Indramayu. Terus saya pikir untuk nanam singkong dan gagal itu mustahil. Jadi ketika gagal, ini bagi saya keajaiban gitu. Loh kok bisa gagal ini? Dokter kok tinggal tanam aja. Minimal butuh solusi untuk memperbaiki. Itu harus. Siapa yang nggak marah yuk? Hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Sudah berapa puluh tahun, karir sudah mau sadap gitu, kok digusur? Ku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Ahlinya nggak mau dengar. Tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. 2, beras, setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah, harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%, ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan, 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan.
salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan. Proyeknya kemudian gagal. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita. Sering menurut saya kurang disiplin. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan? Begini Bu, setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Yang jadi korban rakyat, Pak. Masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan. Kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah.